Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini, Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi tentang sejarah yang terjadi pada 11 September dari waktu ke waktu. Pada 11 September 1565, pengepungan besar Malta berakhir dengan mundurnya pasukan Kesultanan Utsmaniyah dari Malta. Kesatria Hospitaller berhasil memenangkan pertempuran ini. Setelah kekalahan itu, Kesultanan Utsmaniyah tidak pernah lagi mencoba untuk mengepung Malta. Pada 11 September 1569, Vincenza Armani tutup usia pada umur 39 tahun. Ia adalah aktris multitalenta yang terkenal dengan sebutan Divine Vincenza Armani. Atas ketenarannya itu, Armani menjadi salah satu dari dua aktris pertama yang terdokumentasi dengan baik di Eropa selain Barbara Flaminia. Keduanya melakukan adegan kompetisi yang terkenal di Mantua pada 1567. Pada 11 September 1599, Beatrice Cenci tutup usia pada umur 22 tahun. Ia adalah wanita bangsawan yang dipenggal atas kejahatannya karena membunuh ayahnya sendiri yang terkenal kejam. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Roma terhadap aristokrat yang arogan. Kematiannya memunculkan legenda abadi yang dikisahkan bahwa setiap tahun pada malam sebelum kematiannya, ia kembali ke jembatan tempat ia dieksekusi dengan membawa kepalanya yang terpenggal. Pada 11 September 1609, Henry Hudson menemukan Pulau Manhattan. Pelayarannya itu digunakan untuk menetapkan klaim Belanda atas wilayah itu dengan menjajah Pulau Manhattan pada 1624. Manhattan kala itu dinamai sebagai New Amsterdam oleh Belanda. Pulau Manhattan memiliki kaitan erat dengan salah satu pulau di Indonesia, di mana pada tanggal 31 Juli 1667 terjadi Perjanjian Breda yang isi utama dari perjanjian itu adalah kerajaan Inggris harus angkat kaki dari Pulau Run dan sebagai gantinya Belanda menyerahkan Pulau Manhattan yang menjadi koloninya kepada Inggris. Perjanjian Breda merupakan puncak dari peperangan Belanda dan Inggris yang ingin memperebutkan Pulau Run yang terkenal karena kekayaan alam berupa buah pala. Buah pala merupakan buah yang paling banyak dicari oleh penjelajah di seluruh dunia kala itu karena dapat digunakan sebagai bahan pengawet. Hal ini membuat pala lebih berharga dibandingkan emas kala itu. Setelah Belanda memberikan Pulau Manhattan kepada Inggris untuk ditukar dengan Pulau Run, Inggris mengubah nama New Amsterdam menjadi New York yang seiring berjalannya waktu menjadi salah satu kota perdagangan penting di dunia. Nasib terbalik dialami Pulau Run yang dahulu diperebutkan para penjajah karena buah palanya yang mampu mengawetkan makanan, kini terpuruk karena teknologi lemari es yang mampu menggantikannya. Pada 11 September 1677, James Harrington tutup usia pada umur 66 tahun. Ia adalah filsuf politik dan penulis yang terkenal atas publikasi kontroversialnya yaitu The Commonwealth of the Oceania pada tahun 1656. Secara garis besar, karya itu menitik beratkan pada dua konstituen, yaitu unsur penentu kekuasaan dalam suatu negara adalah hak milik, khususnya hak milik atas tanah. Dan kekuasaan eksekutif tidak boleh diberikan untuk waktu yang cukup lama pada orang yang sama. Pada 11 September 1697, terjadi pertempuran Zenta yang melibatkan Kesultanan Utsmaniyah dan Liga Suci. Kemenangan Liga Suci dalam pertempuran ini menjadi salah satu kekalahan paling menentukan dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Setelah 14 tahun berperang, pertempuran Zenta ini menjadi katalisator perdamaian dengan dihasilkannya Perjanjian Karlowitz pada 26 Januari 1699. Hal ini menandai berakhirnya dominasi Utsmaniyah di Eropa.
Pada 11 September 1721, Rudolf Jacob Camerarius tutup usia pada umur 56 tahun. Ia adalah ahli botani dan dokter yang terkenal atas penelitiannya dalam membuktikan adanya peranan seks pada tanaman. Dalam penelitiannya, ia sengaja mengambil benang sari tanaman jarak sebelum serbuk sarinya keluar. Hal itu mengakibatkan tanaman itu tidak akan pernah mendapatkan benih yang baik. Penemuan itu meyakinkannya bahwa benang sari pada tanaman berfungsi sebagai alat reproduksi jantan dan putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Ia mengambil kesimpulan bahwa serbuk sari harus dipindahkan dari kepala putik ke stigma bila benih ingin direproduksi. Pada 11 September 1760, Louis Gaudin tutup usia pada umur 56 tahun. Ia adalah astronom dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis yang dikenal bekerja untuk 4 negara. Atas berbagai kontribusinya di bidang astronomi, namanya digunakan untuk salah satu nama kawah di bulan dan nama asteroid. Pada 11 September 1792, The Hope Diamond dan permata mahkota Prancis lainnya dicuri oleh sekelompok pencuri dari gudang kerajaan yaitu Hotel du Grande Meuble de la Couronne. The Hope Diamond adalah salah satu perhiasan paling terkenal di dunia. Batu seberat 45,52 karat ini memiliki warna biru yang langka karena memiliki atom boron yang sedikit. Berlian ini berasal dari India dan saat ini disimpan di Museum Sejarah Alam Nasional Smithsonian Institute. Berlian ini pertama kali bernama Tavernier Blue. Nama tersebut didapatkan dari pemilik pertamanya yaitu Jean Baptiste Tavernier yang mendapatkan batu itu di India pada tahun 1666. Berlian itu kemudian berganti nama menjadi Le Bleu de France setelah dipotong dan dijual kepada Raja Louis ke-14 pada 1668. Setelah pencurian pada 1792, batu itu kemudian dipotong ulang dan berubah nama lagi menjadi The Hope Diamond. Nama itu didapatkan dari kemunculannya di katalog koleksi permata yang dimiliki oleh perbankan kaya raya asal London yang bernama Henry Thomas Hope pada tahun 1839. Berlian itu memiliki mitologi kutukan terkenal yang mengakibatkan nasib buruk bagi orang-orang yang memiliki atau memakainya. Ada indikasi kuat bahwa mitos itu dibuat untuk meningkatkan daya tarik penjualan dari berlian itu sendiri maupun penjualan surat kabar yang memberitakannya. Popularitas dari The Hope Diamond itu juga mendasari rekaan fiksi dari berlian The Heart of the Ocean dalam film Titanic. Berlian pada kalung yang digunakan oleh Rose di film itu juga berakhir tragis. Kematian Jack membuat Rose harus berpisah dengannya. Pada 11 September 1826, Kapten William Morgan ditangkap dengan tuduhan palsu setelah berniat akan menerbitkan bukunya yang berjudul The Mysteries of Freemasonry. Setelah penangkapannya itu, ia menghilang secara misterius dan tidak pernah terlihat lagi di masyarakat. The Mysteries of Freemasonry adalah sebuah buku untuk melawan Freemason, yaitu persaudaraan masyarakat yang berpengaruh di Amerika Serikat. Morgan yang mengaku pernah menjadi bagian dari Freemason berusaha mengungkap kegiatan rahasia mereka secara rinci. Pada 11 September 1836, Republik Rio Grandense diproklamirkan oleh pemberontak setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Brasil dalam pertempuran Ceval selama Revolusi Farroupilha. Republik Rio Grandense adalah negara de facto yang berdiri sejak 11 September 1836 sampai 1 Maret 1845. Kemerdekaan negara ini diproklamirkan oleh Jenderal Antonio de Souza Neto. Ia menunjuk Bento Gonçalves da Silva sebagai presiden pertama. Hal ini dilakukan di tengah berkecamuknya pemberontakan melawan Brasil. Meskipun tidak pernah diakui sebagai negara berpemerintahan sendiri, Republik Rio de Grandense memiliki konstitusi sendiri pada tahun 1843. Negara ini hanya diakui oleh Inggris, Prancis, dan Uruguay. Pada 11 September 1843, Joseph Nicolas Nicolet tutup usia pada umur 57 tahun.
Ia adalah matematikawan dan penjelajah yang dikenal atas kartografinya pada Sungai Mississippi. Peta yang dibuat oleh Nicolet termasuk yang paling akurat saat itu dan mampu mengoreksi kesalahan dari peta yang dibuat oleh Zebulon Pike pada tahun 1805. Nicolet terpilih sebagai anggota American Philosophical Society pada tahun 1842. Sebuah buku yang berisi banyak peta hasil karyanya diterbitkan setelah kematiannya. Selain itu, peta Nicolet adalah salah satu yang pertama di dunia yang menggambarkan ketinggian suatu tempat dan satu-satunya peta yang menggunakan nama tempat penduduk asli Amerika. Pada tahun 1991, sebuah monumen dibangun untuk menghormati berbagai kontribusinya atas kartografi Sungai Mississippi. Monumen setinggi 75 feet itu terletak di Session, South Dakota. Pada 11 September 1852, terjadi pecahnya revolusi 11 September yang mengakibatkan negara bagian Buenos Aires mendeklarasikan kemerdekaan sebagai republik. Hal ini menjadikan Buenos Aires menjadi provinsi pertama yang mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada 11 September 1888, Domingo Sarmiento tutup usia pada umur 77 tahun. Ia adalah jurnalis dan politikus yang dikenal sebagai Presiden Argentina ke-7 yang menjabat sejak 12 Oktober 1868 sampai 11 Oktober 1874. Selama 6 tahun menjadi Presiden Argentina, Sarmiento memodernisasi sistem kereta api, sistem pos, dan sistem pendidikan yang komprehensif untuk anak-anak dan wanita. Pada 11 September 1903, acara olahraga motor pertama di dunia diselenggarakan di Milwaukee Mills, Amerika Serikat. Balapan ini adalah balapan speedway motor tertua yang masih beroperasi di dunia. Milwaukee Mills memiliki panjang lintasan sejauh 1 mil yang berbentuk oval. Jalur lintasan pada balapan itu masih berupa tanah, namun lintasan itu diaspal pada tahun 1954. Balapan ini dilakukan berlawanan arah jarum jam. Pada balapan itu, William Jones dari Chicago berhasil memenangkan kontes kecepatan 6 putaran dan mencetak rekor putaran tercepat pertama dengan waktu 72 detik yang diraih dengan kecepatan rata-rata 50 mile per jam. Pada 11 September 1921, kota Nahalal ditetapkan sebagai Moshaf pertama di Palestina. Hal itu dilakukan untuk menciptakan negara Yahudi yang kemudian menjadi negara Israel. Tata ruang kota Nahalal yang dirancang oleh arsitek Richard Kaufman pada tahun 1921 menjadi pola bangunan yang banyak didirikan oleh penduduk sebelum tahun 1948. Tata ruang kota Nahalal berbentuk lingkaran konsentris. Bangunan untuk fasilitas umum berada di tengah, rumah keluarga non-tani berada di sekitar pusat, dan rumah keluarga petani berada di tepi, sedangkan bagian terluar difungsikan untuk kebun dan ladang. Pada 11 September 1932, Stanislaw Wigura tutup usia pada umur 31 tahun. Ia adalah penerbang dan perancang pesawat terbang yang dikenal sebagai salah satu pendiri perusahaan RWD. RWD adalah biro konstruksi pesawat asal Polandia yang aktif memproduksi pesawat sport antara tahun 1928 hingga 1939. RWD didirikan oleh 3 desainer muda yaitu Stanislaw Rogalski, Stanislaw Wigura, dan Jerzy Desiewicz. Nama belakang mereka membentuk akronim RWD. Pada tahun 1932, Stanislaw Wigura dan Franciszek Wirko berhasil memenangkan International Contest Challenge. Di tahun yang sama, Wigura dan Wirko tewas saat terbang ke pertemuan udara di Praha. Sayap pesawat RWD-6 yang mereka kendarai patah karena badai besar. Pada 11 September 1932, Charles Norris tutup usia pada umur 67 tahun. Ia adalah pelopor toksikologi forensik di Amerika Serikat dan koroner yang dikenal sebagai kepala pemeriksa medis pertama kota New York pada tahun 1918 hingga 1935.
Koroner adalah pejabat pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan medis mengenai penyebab kematian seseorang dan untuk menyelidiki identitas orang yang tak dikenal yang ditemukan tewas di wilayah yurisdiksi koroner itu sendiri. Pada tahun 1924, Norris berhasil menyelidiki kematian pekerja di sebuah pabrik akibat tetraethylit, yaitu bahan kimia yang mereka produksi sendiri. Akhirnya pabrik itu dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu hingga tersedia keamanan yang cukup bagi para pekerjanya. Tetraethylit adalah zat adiktif bahan bakar petro yang pertama kali dicampur dengan bensin pada tahun 1920-an untuk meningkatkan kinerja kendaraan dan penghematan bahan bakar. Pada tahun 1970-an, banyak negara mulai menghapus secara bertahap bensin dengan kandungan timbal karena tetraethylit sangat beracun. Tetraethylit sebanyak 6-15 ml sudah cukup menyebabkan keracunan timbal yang parah. Untuk menciptakan sistem peradilan medis yang murni berbasis sains, Charles Norris meminta bantuan Alexander Gettler untuk bergabung dengan timnya untuk mendirikan laboratorium toksikologi pertama di negara itu. Setelah itu, Norris dan Gettler secara berturut-turut memecahkan banyak kasus yang berkaitan dengan toksikologi. Pada Maret 1927, Charles Norris dan Alexander Gettler berhasil membebaskan Francesco Travia dari tuduhan pembunuhan pada korban yang bernama Anna Frederickson. Norris dan Gettler berhasil membuktikan bahwa korban tewas karena keracunan karbon monoksida dari sebuah kompor. Pada 11 September 1941, gedung Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. Pentagon adalah markas besar angkatan bersenjata Amerika Serikat yang berbentuk segi 5. Di tanggal yang sama 60 tahun kemudian, gedung Pentagon menjadi target serangan teroris. Sebuah pesawat American Airlines penerbangan 77 ditabrakkan ke gedung ini. Pada 11 September 1947, Raden Dewi Sartika tutup usia pada umur 62 tahun. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia mengajarkan membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan pada para wanita. Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah itu kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada tahun 1910. Pada September 1929, sekolah itu berganti nama lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi beberapa penghargaan, yaitu gelar Orde van Orange Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Kautaman Istri, pengakuan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966, dan nama jalan di mana sekolahnya berada. Pada 11 September 1968, Air France penerbangan 1611 jatuh ke Laut Mediterania di lepas pantai Nice, Prancis. Tak ada korban selamat yang terjadi pada insiden ini. Tragedi ini menjadi insiden penerbangan paling mematikan di Laut Mediterania hingga saat ini. Pada 11 September 1971, Nikita Khrushchev tutup usia pada umur 77 tahun. Ia adalah jenderal dan politisi yang dikenal sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Uni Soviet sejak 14 September 1953 sampai 14 Oktober 1964. Pemerintahannya mengejutkan dunia internasional karena melakukan destalinisasi untuk mengubah kebijakan politik kejam yang diterapkan Stalin sebelumnya dan segala hal yang berbau tentang Stalin. Khrushchev juga mensponsori awal dari program luar angkasa Uni Soviet. Hal ini dibuktikan melalui suatu prestasi yang mengejutkan dunia dengan diluncurkannya Sputnik 1 ke orbit bumi. Khrushchev memiliki kedekatan dengan Soekarno, di mana kedekatan itu menguntungkan umat Islam di seluruh dunia. Hal itu dibuktikan dari ditemukannya makam Imam Bukhari atas permintaan Soekarno, sewaktu Khrushchev memintanya untuk datang ke Uni Soviet untuk pertama kalinya pada 1956. Saat berkunjung ke Uni Soviet,
Soekarno berhasil meyakinkan Khrushchev untuk mengembalikan fungsi Masjid Biru di kota Saint Petersburg menjadi rumah ibadah bagi umat Islam. Masjid Biru itu sebelumnya digunakan sebagai gudang peralatan medis. Kedekatan keduanya juga membuat Indonesia mendapatkan hadiah dari Uni Soviet berupa pesawat Ilyushin I-114 pada tahun 1957. Inilah pesawat kepresidenan Indonesia pertama yang kemudian namanya diubah oleh Soekarno menjadi Dolok Martimba. Atas berbagai kontribusinya di bidang politik, Khrushchev dianugerahi penghargaan gelar pahlawan Soviet dan pahlawan buruh sosialis sebanyak 3 kali. Pada 11 September 1973, Salvador Allende tutup usia pada umur 65 tahun. Ia adalah dokter dan politikus yang dikenal sebagai Presiden Chili ke-29 yang meninggal karena bunuh diri. Insiden itu ia lakukan karena kudeta yang dilakukan oleh Dewan Pemerintahan Militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Kudeta itu didukung oleh Central Intelligence of America atau CIA. Pada 11 September 1978, Meng Ronnie Peterson tutup usia pada umur 34 tahun. Ia adalah pembalap Formula 1 yang dikenal dengan sebutan Super Sweet karena 2 kali menjadi runner-up di ajang Formula 1. Ia meninggal karena cedera tulang kaki dan gagal ginjal akibat emboli lemak karena kecelakaan balap saat Grand Prix Italia pada tahun 1978. Pada 11 September 1982, Albert Maris Sobel tutup usia pada umur 68 tahun. Ia adalah sejarawan yang diakui secara internasional sebagai otoritas terkemuka Prancis di era revolusi. Ia adalah ketua sejarah revolusi Prancis dan penulis banyak karya sejarah dan interpretasi sejarah yang berpengaruh. Beberapa karya terkenal yang pernah ia terbitkan yaitu The French Revolution yang terbit pada 1975 dan A Short History of the French Revolution yang terbit pada 1977. Pada 11 September 1983, Abdullah Ujong Rimba tutup usia pada umur 80 tahun. Ia adalah ulama yang cukup berpengaruh di Aceh. Ia juga seorang guru tarekat dan ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia merupakan ulama yang mempelopori berdirinya Majelis Ulama Indonesia di Aceh, sekaligus menjabat sebagai ketuanya yang pertama pada tahun 1975. Pada 11 September 1984, Ishak Cokro Adisuryo tutup usia pada umur 88 tahun. Ia adalah politisi dan pakar hukum yang dikenal sebagai sekretaris dan bendahara pertama dari Partai Nasional Indonesia. Saat itu Partai Nasional Indonesia masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia. Ishak Cokro Adisuryo merupakan salah satu pendiri dalam perkumpulan ini. Pada 11 September 1990, Mirna Mekceng tutup usia pada umur 40 tahun. Ia adalah antropolog dan aktivis yang dibunuh oleh pasukan pemerintah Guatemala. Mirna Mek ditikam 27 kali karena ia telah mengkritik pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas suku Maya. Pada 25 November 2003, pengadilan memutuskan bahwa Mek telah dibunuh oleh pasukan pemerintah. Pada April 2004, pemerintah Guatemala secara terbuka mengakui bahwa agennya telah melakukan pembunuhan terhadap Mirna Mek. Pada 11 September 1993, Mary Jane Reuk tutup usia pada umur 48 tahun. Ia adalah pengendara balap sepeda yang dikenal atas prestasinya memenangkan 11 kejuaraan nasional sepanjang tahun 1970-an. Pada tahun 1977, ia mulai bekerja sebagai pelatih balap sepeda. Ia tewas saat melatih muridnya yang bernama Bill Seal. Sebuah pickup truck menabrak Reuk secara langsung dan melemparkannya sejauh 29 meter ke dalam danau. Ia secara anumerta dilantik ke dalam United States Bicycling Hall of Fame pada tahun 1994. Prestasi kepelatihannya yang terkenal adalah ketika ia melatih Connie Carpenter yang memenangkan medali emas di ajang Olimpiade musim panas 1984.
Pada 11 September 1994, Jessica Ellis Tandy tutup usia pada umur 85 tahun. Ia adalah aktris yang dikenal atas perannya sebagai Daisy Wharton dalam film berjudul Driving Miss Daisy yang dirilis pada 13 Desember 1989. Kemampuan aktingnya dalam film itu membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai aktris terbaik di ajang Academy Award, Golden Globe, dan BAFTA Award. Pada 11 September 1995, Anita Elizabeth Harding tutup usia pada umur 42 tahun. Ia meninggal karena kanker kolorektal 6 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-43. Ia adalah dokter ahli saraf yang secara anumerta dianugerahi Association of British Neurologists Medal pada tahun 1995 atas kontribusinya pada ilmu neurologi. Harding bersama Ian James Holt dan John Morgan Hughes dikenal karena penemuannya tentang identifikasi pertama mutasi DNA mitokondria pada penyakit manusia dan konsep heteroplasmi jaringan DNA mitokondria mutan yang diterbitkan di jurnal Nature pada tahun 1986. DNA mitokondria adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria, yaitu organel dalam sel eukariotik yang mengubah energi kimia dari makanan dalam bentuk adenosin trifosfat sehingga dapat digunakan oleh sel untuk tetap dapat bekerja. Mutasi DNA mitokondria dapat menyebabkan kelainan yang terjadi pada manusia. Contoh akibat dari mutasi ini adalah Leber's hereditary optic neuropathy. Pada 11 September 1997, Mars Global Surveyor mencapai Mars setelah melalui 10 bulan perjalanan dari bumi. MGS adalah wahana luar angkasa yang dibuat oleh Jet Propulsion Laboratory di NASA untuk memetakan permukaan planet Mars. MGS diluncurkan dari Cape Canaveral dengan menggunakan roket peluncur Delta II 7925 pada tanggal 7 November 1996. Kontak terakhir dengan MGS terjadi pada 2 November 2006. Itulah akhir misi MGS setelah menghabiskan waktu 9 tahun 1 bulan 21 hari di planet Mars. Pada Januari 2007, NASA secara resmi mengakhiri misi MGS ini setelah gagal menghubungi MGS kembali dan menyelesaikan masalahnya. Hingga saat ini, MGS tetap berada di orbit Mars dekat kutub yang stabil pada ketinggian sekitar 450 km. MGS diperkirakan akan menabrak permukaan planet Mars sekitar tahun 2047. Pada 11 September 1998, Sularso Kunto Suratno tutup usia pada umur 88 tahun. Ia adalah paku alam ke-8 yang diangkat sebagai Prabu Suryo Dlonggo pada 4 September 1936. Ia adalah penguasa paku alaman yang paling lama berkuasa, yakni 61 tahun. Pada 11 September 1999, Gonzalo Rodriguez Bongol tutup usia pada umur 28 tahun. Ia adalah pembalap mobil yang tewas akibat kecelakaan di Laguna Seca Raceway saat kualifikasi untuk balap Championship Auto Racing Team. Ia menabrak dinding beton saat memasuki tikungan corkscrew setelah pembatas ban pada dinding itu tak mampu menahan laju mobilnya. Tabrakan itu menyebabkan mobilnya mendarat terbalik di sisi lain dari dinding itu. Benturan itu membuat Rodriguez tewas seketika akibat patah tulang tengkorak basilar. Pada 11 September 2001, terjadi serangkaian serangan teroris yang terkoordinasi yang menewaskan 2.977 orang. Serangan yang menggunakan 4 pesawat ini dikenal dengan sebutan September 11 Attack. 2 pesawat menabrak World Trade Center di New York City, pesawat ketiga menabrak Pentagon di Arlington County, Virginia, dan pesawat keempat jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Pada 11 September 2011, National September 11 Memorial and Museum dibuka pada peringatan 10 tahun serangan 11 September. Pada 11 September 2002, Kim Hunter tutup usia pada umur 79 tahun.
Ia adalah aktris yang dikenal atas perannya sebagai Stella Kowalski dalam film yang berjudul A Streetcar Named Desire yang dirilis pada 18 September 1951. Kemampuan aktingnya dalam film itu membuatnya dianugerahi penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik di ajang Academy Award dan Golden Globe Award. Pada 11 September 2003, Anna Lindh tutup usia pada umur 46 tahun. Ia adalah Menteri Luar Negeri Swedia yang menjabat sejak 7 Oktober 1998 sampai 11 September 2003. Ia meninggal setelah menjalani pembedahan akibat ditikam di dada, perut, dan lengan saat berbelanja 1 hari sebelumnya. Pembunuhnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada 11 September 2005, Israel secara resmi mengumumkan akan meninggalkan jalur Gaza setelah diduduki selama 38 tahun. Meskipun Israel memerintahkan warganya untuk meratakan rumah mereka, namun Israel tidak mau menghancurkan sinagog miliknya. Pada 11 September 2007, Rusia menguji senjata konvensional terbesar yang pernah ada yang dikenal dengan sebutan Bapak Segala Bom. Bapak Segala Bom milik Rusia dilaporkan lebih mematikan daripada Ibu Segala Bom milik Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, radius ledakan MOAB mencapai 150 meter dengan kekuatan setara 11 ton TNT, sedangkan radius ledakan FOAB mencapai 300 meter dengan kekuatan setara 44 ton TNT. Kemampuan FOAB diklaim sebanding dengan senjata nuklir, namun tidak mencemari lingkungan di luar radius ledakan seperti bom nuklir yang dikenal dengan dampak radioaktifnya. Pada 11 September 2007, Douglas Eugene Savoy tutup usia pada umur 80 tahun. Ia adalah penjelajah, teolog, dan penulis yang dikenal sebagai salah satu penjelajah utama Peru pada tahun 1960-an. Savoy terkenal karena klaimnya telah menemukan lebih dari 40 kota yang hilang di Peru dan dikreditkan atas pengungkapan sejumlah situs arkeologi terpenting Peru seperti Vilcabamba pada tahun 1964. Pada 11 September 2012, John Christopher Stephen tutup usia pada umur 52 tahun. Ia adalah pengacara, diplomat, dan Duta Besar Amerika Serikat ke-10 untuk Libya sejak 22 Mei sampai 11 September 2012. Chris Stephen terbunuh saat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya diserang oleh sekelompok militan. Stephen adalah Duta Besar Amerika Serikat ke-8 yang terbunuh saat menjabat. Pada 11 September 2013, Albert Jacquard tutup usia pada umur 87 tahun. Ia adalah ahli genetika dan biologi yang dikenal atas komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Pada tahun 1973, ia diangkat sebagai ahli genetika di Organisasi Kesehatan Dunia. Sebagai pengakuan atas berbagai kontribusinya, ia dianugerahi penghargaan French Legion Honor, French Order National du Mérite, dan medali ilmiah Fondation de France. Pada 11 September 2013, Andrzej Trybulek tutup usia pada umur 72 tahun. Ia adalah matematikawan dan ilmuwan komputer yang terkenal sebagai pendiri sistem Mizar sebagai upaya untuk merekonstruksi bahasa matematis sehingga dapat diperiksa oleh komputer. Pada 1973, Trybulek mendirikan Mizar Mathematical Library, yaitu sebuah perpustakaan matematika formal yang dapat digunakan dalam pembuktian teorema baru. Pada 2009, perpustakaan tersebut menjadi badan koheren terbesar dari matematika formal yang ada di. Atas berbagai kontribusinya pada sistem Mizar, Trybulek dianugerahi beberapa penghargaan seperti Silver Order of Merit pada 1978, Golden Order of Merit pada 1988, dan Golden Medal of Merit pada 19. Pada 11 September 2015, sebuah derek roboh di Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia. Derek yang digunakan untuk proyek perluasan Masjidil Haram itu roboh akibat badai pasir. Insiden ini menewaskan 118 orang dan melukai 394 orang lainnya. Mayoritas dari korban tersebut adalah jamaah haji dan umroh.
Pada 11 September 2016, Alexis Arquette tutup usia pada umur 47 tahun. Ia adalah aktris transgender yang meninggal akibat serangan jantung yang disebabkan oleh miokarditis yang berasal dari infeksi HIV. Capaian terbaiknya ketika ia berhasil memenangkan penghargaan Ella Outfest untuk kategori aktor luar biasa dalam fitur film yang berjudul Never Meet Picasso yang dirilis pada 28 November 1997. Dalam film itu, ia berperan sebagai Andrew Magnus. Pada 11 September 2017, Abdul Halim tutup usia pada umur 89 tahun. Ia adalah Sultan Kedah ke-28 yang menjabat sejak 14 Juli 1958 sampai 11 September 2017. Ia merupakan raja pertama yang memerintah sebagai yang di-Pertuan Agung sebanyak 2 kali dan yang paling lama memegang jabatan itu. Sebelum wafat, dia adalah raja yang paling lama berkuasa kedua di dunia setelah Ratu Elizabeth II dari Britania Raya. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie tutup usia pada umur 83 tahun. Ia adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 dan mantan Presiden Republik Indonesia ke-3. Ia juga dikenal sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan paling singkat yakni 1 tahun 6 bulan. Di kancah internasional, ia dikenal dengan sebutan Mr. Crack. Hal itu dikarenakan sumbangsinya yang besar pada teknologi pesawat terbang dunia melalui salah satu karya dan penemuannya yang dikenal dengan nama Crack Progression Theory. Teori itu ia rumuskan saat berumur 32 tahun. Crack Progression Theory mampu memprediksi letak awal retakan pada sayap pesawat, terutama pada struktur penyangga yang seiring berjalannya waktu akan mengalami fatigue, akibat selalu menahan tekanan baik saat take off, landing, dan turbulensi. Dengan kejeniusannya, Habibie mampu memperhitungkan secara detail hingga tingkat atom. Sebelum ditemukan teori itu, kecelakaan pesawat sangat sering terjadi lantaran sulit dideteksinya awal retakan bermula. Itulah kumpulan sejarah yang terjadi pada tanggal 11 September dari waktu ke waktu. Daftar isi pada video ini dapat diakses pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, terima kasih.